Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Qala al-muallif fi kitab Subulus Salam syarhu fi Bulughil Maram kitabus shalah fi babil mawaqit. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba syamsu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslimin la salata ba'da salatil fajri. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ay nafilatan ba'da subhi ay salatuhu aw zamanuhu hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da al-'asri ay salatuhu aw waqtuhu hatta taghiba syamsu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslimin la salata ba'da salatil fajri fa ayyantul murada min qawlihi ba'da al-fajri fa innahu yahtamilu ma dzakarnahu kama warada fi riwayatin la salata ba'da al-'asri nasabah Ibnul Athir ila syaikhaini wa fi riwayatin la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atil fajri sata'ti fan nafyu qad tawajjaha ila ma ba'da fi'li salatil fajri wa fi'li salatil 'asri walakinahu ba'da tulu'il fajri la salata illa nafilatahu faqat wa amma ba'da dukhulil 'asri fadh-dhahiru ibahatun nafilah mutlaqan ma lam yusalli al-'asra wa hadha nafyun lis-salati asy-syar'iyyati wa huwa fi ma'na an-nahyi wal aslu fihi tahrimu fadalla ala tahrimin nafli fi hadaini waqtaini mutlaqan wal qawlu bi anna dhata as-sababa tajuzu ka tahiyyatil masjidi mathalan wa ma la sababa laha la tajuzu. Qad bayyana annahu la dalila alaihi fi hawashi syarhil umdati. Wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da salatil asri fi manzilihi kama akhrajahu al-Bukhari min hadithi Aisyah min ma taraka sajdataini ba'da al-asri 'indi qattun wa fi lafdin lam yakun yada'huma sirran wala alaniyatan. Taib, arti dari hadis ini adalah bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada suatu salat setelah salat subuh hatta atau sampai terbitnya matahari, dan juga tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari atau masuk pada waktu maghrib. Muttafaqun alaihi, dan pada lafaz Muslim disebutkan bahwa tidak ada salat setelah salat fajar. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa salat-salat itu ada mempunyai waktu-waktu yang haram untuk yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukan salat. Dan diantaranya adalah ada 3. Yang pertama ba'da subuh hatta atau sampai terbitnya matahari. Yang kedua di mana saat matahari di atas ubun-ubun hingga tergelincir. Dan yang ketiga setelah salat asar hingga terbenamnya matahari atau memasuki waktu maghrib. Baik. Untuk yang setelah salat ba'da subuh, maka batas maksimal seseorang tidak boleh melakukan salat ialah hingga matahari berjarak 1 min atau
Jika kita perkirakan, maka sekitar 15 menit saat matahari terbit. Dan juga untuk pengarahan terhadap sholat-sholat ini, ia hanya terjadi pada sholat nafilah saja. Jikapun seseorang teringat atau ingin mengqadha sholat-sholatnya pada waktu haram ini, maka diperbolehkan. Dan juga pada teks ini muallif atau penulis Syekh Imam Shon'ani menafsirkan atau mengartikan bahwa sholat fajar di sini ialah sholat subuh. Sementara di sini disebutkan bahwa la sholata ba'da tulu'il fajri illa ruk'atil fajri. Jadi saat setelah sholat subuh tidak diperbolehkan sholat kecuali 2 rakaat sholat fajar. Dan juga di sini tertulis, jika seseorang telah memasuki waktu asar tetapi seseorang belum melaksanakan sholat nafilah, dan jika ia ingin melaksanakan sholat nafilah, maka itu diperbolehkan saja, kecuali jika ia sudah menunaikan sholat asar, maka setelah sholat asar sudah diharamkan baginya untuk menunaikan sholat sunnah sampai waktu yang telah ditentukan atau telah memasuki waktu maghrib. Dan juga pengharaman untuk melaksanakan sholat terhadap seseorang pada waktu-waktu ini ialah sholat sunnah atau ada juga sholat mutlak atau sholat tanpa sebab yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya hanya untuk memperbanyak ibadah. Maka sholat-sholat ini hukumnya dilarang untuk dilakukan setelah sholat asar maupun setelah subuh, kecuali jika sholat itu atau sholat-sholat yang memiliki sebab atau sholat-sholat hisiyah seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat kusuf, maka itu diperbolehkan untuk ditunaikan pada waktu-waktu haram. Dan juga pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat setelah asar, maka ini adalah qada sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'diyah duhur yang dilakukan setelah asar, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat untuk melakukannya setelah duhur. Dan juga pada awalnya dari perbuatan ini telah menjadi landasan bahwa bagi seseorang untuk diperbolehkan untuk mengqadha sholat ba'diyah duhur setelah asar. Namun dalam teks lain ditemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk melakukan sholat nafilah atau sholat sunnah setelah sholat asar. Maka perkataan atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya dari perbuatannya, atau dari sunnah-sunnah yang dihasilkan dari perbuatannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.